Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku sudah menyiapkan satu cerita horor yang berjudul Bangsal Keramat. Nah, jadi cerita ini ditulis oleh Bang Yura Hatake yang aku dapatkan dari Twitter ya guys. Nah, buat kalian juga yang mau baca langsung atau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Bangsal atau ruang perawatan adalah inti dari satu tempat di mana pasien dirawat di rumah sakit. Bagiku, dunia lain selain dunia manusia itu memang ada. Seperti saat ini, ruang otopsi adalah salah satu tempat yang paling dihindari dari rumah sakit. Sebut saja Rumah Sakit Charudata Rahayu, Denpasar, Bali. Bagaimana mungkin ketika kau hanya duduk dan menulis laporan di meja, lalu otopsi table bergoyang begitu saja? Aku tidak bodoh. Tikus atau angin tidak akan bisa menggoyangkan otopsi table sekencang itu. Aku mendengus, lantas menaikkan kacamata yang melorot hampir ke ujung hidungku. Aku melirik ke arah jam tangan yang melingkar di tangan kiriku. Pukul 23.02 malam. Ya, bukan mereka yang menggangguku, tapi aku yang mengganggu. Pasalnya, mungkin itu sudah waktu mereka untuk berkeliaran. Agaknya, jika memang bukan keadaan gawat darurat, bekerja sendirian tengah malam bukanlah pilihan yang tepat. Bangun dari kursi, lalu membereskan laptop dan dokumen adalah hal yang harus aku lakukan. Aku sudah diusir 2 hari lalu. Aku dan timku melakukan otopsi pada sebuah mayat pembunuhan yang dibakar. Aku heran, sebenci apa tetangganya itu hingga berani membakar sang korban. Kesaksian pelaku adalah dia konon mendengar korban yang meminta tolong, lalu hendak menolongnya. Tapi kami memiliki kesaksian lain. Sebuah sidik jari yang menempel pada kacamata korban yang masih dipakai ketika terbakar adalah jawabannya. Tubuhnya terbakar, tapi tidak sampai ke wajahnya. Dan fakta mengerikan yang kami dapat lagi adalah sebelum korban dibakar, korban sempat ditusuk 3 kali di daerah dadanya. Nyatanya, manusia itu bisa lebih mengerikan daripada hantu. Bahkan, alasan utama aku takut keluar tengah malam adalah manusia-manusia kriminal, bukan hantu. Dan kini, aku berjalan di lorong rumah sakit setelah mengunci ruang otopsi. Perlu kalian tahu, ada rumor yang tersebar dari karyawan satu ke karyawan lainnya. Sebuah peraturan tidak tertulis yang harus kalian patuhi ketika bekerja di sini. Jangan pernah membuka atau masuk ke bangsal Koncoro. Tidak ada yang tahu seluk-beluk bangsal itu. Bangsal itu terletak satu lorong dengan ruang otopsi. Benar, dan aku sedang lewat di depannya. Tampak seperti bangsal biasa,
Namun pintunya digembok berdebu sebab tidak ada yang berani menyentuhnya. Menurut rumor yang beredar, biasanya pada tengah malam akan terdengar suara orang tertawa atau suara barang-barang jatuh di sana. Saksi lain mengatakan kalau mereka sering melihat wanita kurus dengan memakai kain kasa putih kotor yang melilit tubuhnya. Rambutnya terurai panjang. Tidak sampai di sana. Saksi berikutnya mengatakan kalau dia mencium aroma bangkai busuk ketika melewati bangsal itu. Sekali lagi, itu hanya rumor. Jadi, belum tentu kebenarannya sebelum aku melihatnya sendiri. Ya, selama bangsal itu tidak mengganggu pekerjaanku di sini, semua akan baik-baik saja, kan? Lihat saja, malam ini aku tidak punya waktu tidur. Pasalnya, baru saja aku sampai di rumah. Pihak rumah sakit kembali menelponku. Ada mayat yang harus aku otopsi saat itu juga. Kasus pembunuhan. Mah, Yoni akan balik ke rumah sakit sekarang. Ada mayat lagi. Ya, pelan-pelan di jalan ya nak, ujar ibuku. Dia ambang pintu. Sekilas, aku melirik jam tangan. Pukul 03.14 dini hari. Aku menghela nafas. Lantas melirik sekali lagi wajah ibuku yang terlihat khawatir. Dia sangat tahu kalau aku kelelahan. Tidak perlu khawatir, Mah. Yoni tidak apa-apa, ujarku pelan. Suaraku hampir diterbangkan angin malam. Namun, beliau mengangguk, lantas melambaikan tangan. Tuhan sudah tahu, aku sedang berusaha menolong seseorang yang sudah tidak bisa berbicara lagi. Berusaha menguak apa yang terjadi pada almarhum, sehingga dia bisa mendapat keadilan. Aku baru masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesinnya, lantas keluar dari perkarangan rumah. Agaknya ada sesuatu yang aneh. Ada bau busuk yang menyengat tercium di dalam mobilku. Apa ada tikus atau hewan lain yang mati? Membuka keempat jendela telah kulakukan. Kuberikan akses angin dini hari menggerebek seisi mobil, berharap aromanya menghilang dengan cepat. Kupantau jalanan Denpasar yang lenggang. Terasa damai dengan hiasan lampu-lampu di pinggir kanan dan kiri jalan. Dan beberapa pura di pinggir jalan 2 kali terlihat lebih megah saat sepi begini. Hiasan lampu di candi-candinya menyebabkan bunga-bunga kemboja di depannya terlihat cantik bersinar. Rasanya tenang sekali, bisa mengemudi tanpa riuh kemacetan seperti di siang hari. Detik berikutnya, aku mengerutkan hidung. Agaknya masih mencium aroma busuk yang makin pekat saja. Dan bagaimana aku tahu sebenarnya ini? Terpaksa, aku mengambil masker yang tergantung di cermin kecil di atas kemudi. Gila, rasanya sampai ingin mual. Aromanya seperti bangkai. Ah, sudahlah. Aku menginjak pedal gas dengan keras, hingga rasanya tubuhku melayang dengan kecepatan mobil di atas rata-rata. Sampai kemudian aku berada di parkiran rumah sakit. Sejenak, aku melirik ke kanan dan ke kiri, lalu melongok ke jok belakang. Pasalnya, bau itu masih mengguar. Mungkin saja aku menemukan penyebabnya.
but nothing. Aku menghela nafas, turun dari mobil. Aku sudah melihat mobil polisi yang terparkir di depan lobi. Aku lantas berjalan, bergegas masuk ke dalam rumah sakit, melewati lorong-lorong sepi pada dini hari. Mungkin adalah hal mengerikan bagi sebagian orang. Namun, untukku itu sudah biasa. Bahkan, rumah sakit ini sudah kuanggap rumahku sendiri. Kulirik ke kanan dan ke kiri. Semua pintu tertutup. Benar-benar seperti tidak ada kehidupan. Ditambah lampu remang-remang ini. Apa sebaiknya besok aku harus melaporkan ini ke pihak rumah sakit agar mengganti lampu dengan yang lebih terang. Nah, di sini kakiku telah memasuki lorong yang merupakan tempat di mana ruang otopsi berada. Ketika aku berjalan, sekilas aku melirik ke bangsal koncoro, bangsal terlarang yang terkunci rapat. Sungguh tidak ada apapun. Aku mengedikkan kedua bahuku, lantas menatap ke arah depan. Di sana sudah ada 4 polisi dan 2 orang berpakaian biasa. Mungkin itu keluarga korban. Selamat malam, Dokter Mahyoni. Seorang polisi dengan perut buncit menyapaku dengan ramah. Selamat malam, Pak Ngurah. Aku tersenyum tipis, mengangguk sekilas. Korban ditemukan meninggal di kamarnya. Namun, kami menemukan kejanggalan. Ada memar di sekujur tubuhnya. Kami tidak yakin dia bunuh diri. Maka, dari itu, keluarga juga sudah setuju untuk dilakukan otopsi pada korban. Jelas, Pak Ngurah. Menyebabkan aku mengangguk paham. Sedangkan diam-diam aku melirik ke arah bapak dan ibu yang sedang menangis berpelukan. Siapa yang tidak sedih jika seorang keluargamu meninggal? Apalagi kematiannya masih menjadi misteri. Kulihat bahu sang ibu yang bergetar di pelukan bapak itu. Aku menghela nafas, ikut berduka cita pada apa yang telah dialami oleh mereka. Aku lantas masuk ke dalam ruang otopsi. Kutemukan Anggapati, Rahayu, dan Mirah yang sudah berdiri mengelilingi otopsi table. Hai, Bok Yoni. Selamat dini hari, Yoni. Bok Yoni. Bok Yoni dalam bahasa Bali merujuk pada perempuan yang lebih tua dari kita. Halo semuanya, ayo kita langsung lakukan saja, ujarku sambil memasang masker baru, selop tangan, dan pelindung diri lainnya. Aku telah bergabung dengan mereka bertiga. Anggapati memberikanku pisau bedah. Mirah menghidupkan lampu yang biasanya digunakan untuk operasi. Rahayu sedang mengecek keran air di ujung otopsi table. Semuanya siap. Kami lantas melakukan pekerjaan kami dengan fokus. Ketika aku mengecek ke dalam perut wanita ini, aku terdiam sejenak, menyebabkan rekanku yang lain juga terdiam, menjadikanku poros perhatian mereka. Entah mengapa, seperti ada yang mengganggu. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh ruangan ini. Dek! Mataku melebar penuh. Di samping kulkas mayat, ada seorang wanita berwajah hancur. Rambutnya menyapu lantai. Langsung saja aku menunduk. Jantungku berdebar kencang melihat
wujud mengerikan itu. Ini bukanlah kejadian pertama kali. Sekali lagi dan berkali-kali. Anggapati, Rahayu, dan Mirah juga sudah tahu. Itu adalah Gregek Tunggek, hantu Bali yang berwujud wanita, berambut panjang, dengan wajah menyeramkan. Konon, kata kakekku, Gregek Tunggek ini mirip seperti sundel bolong karena organ-organ dalamnya terlihat di tubuhnya. Tapi aku hanya melihat rambut dan wajahnya saja. Aku tidak berani memperhatikan apakah ada organ yang terlihat dari tubuhnya. Yang jelas, Gregek Tunggek yang satu ini kerap muncul di ruang otopsi. Dia terkadang hanya diam, dan kadang dia mengganggu seperti kemarin saat aku mengerjakan laporan sendirian sampai malam. Mungkin dia yang menggoyangkan meja otopsi. "Ada apa, Mahyoni?" Anggapati menatapku dengan pandangan khawatir. "Ah, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo lanjutkan," jawabku dengan suara serak. Sebelum aku kembali memeriksa perut mayat wanita ini, aku memberanikan diri untuk melihat ke arah kulkas mayat. Dia menghilang. Aku baru saja selesai sembahyang di Merajan, tempat sembahyang yang berada di pekarang rumah umat Hindu di Bali. Cekrek. Aku menutup pagar besi Merajan, menapaki satu persatu anak tangga yang membawaku turun ke halaman rumah. Di tanganku ada sebuah nampan berisikan bunga, dupa, dan tirta. Air sucinya tidak sengaja aku tumpahkan tadi sehingga hanya sisa setengah gelas. Ya sudahlah. Ketika aku mencapai depan rumah, aku melihat Ibu Putu, tetangga sebelah yang sedang bercengkrama dengan ibuku. Kamu tahu, si Marni ketemu Leak di kuburan jam 2:30 kemarin malam." Mata Ibu Putu melotot tajam. Kedua tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Masa? Ada orang ngeleak? Dunia sudah canggih begini. Lalu, kenapa Marni keluar jam 2:30? Ibuku terlihat menautkan kedua alisnya. Agaknya kurang percaya dengan informasi yang didapat. Marni mengantarkan anaknya ke bandara. Kalau tidak percaya, ya sudah, aku mau pulang dulu. Ibu Putu menggibaskan tangannya, layaknya ibu-ibu rempong di luar sana. Lu, Mahyoni, baru selesai sembahyang. Ibu Putu yang sedang berpapasan denganku langsung memberikan sapaan dengan gestur tubuh yang heboh. "Enggih, Bu," jawabku, sekenannya sambil memasang senyum tipis. Ibu Putu mengangguk, lantas melambaikan tangan padaku. Aku hanya melempar senyum karena tanganku masih ada nampan. Aku terdiam sesaat di halaman rumah. Leak di Bali adalah sebuah ilmu yang keramat. Tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Ada tahapan yang harus dilakukan. Leak ada yang baik dan ada pula leak yang jahat. Tergantung orang yang menggunakan ilmunya. Leak yang baik biasanya dia mengobati dan leak yang jahat biasanya menyakiti. Menurut informasi yang beredar di masyarakat Bali, pada siang hari, leak akan berwujud seperti orang biasa, berbaur dan melakukan aktivitas layaknya manusia biasa. Namun,
Pada malam hari, dia bisa berubah menjadi leak dan melakukan ritualnya yang biasanya dilakukan di kuburan. Menurut informasi yang tersebar di masyarakat Bali, konon wujud leak ini bisa bermacam-macam. Ada yang melihatnya sebagai orang berwajah menyeramkan dengan lidah panjang. Ada yang melihatnya sebagai bola api hingga kewujud seperti kera, anjing, dan lain sebagainya. Pernah temanku katanya melihat di kuburan ada seorang nenek yang nangkleng atau menaikkan satu kakinya saat berdiri, yang konon adalah tarian jiwa pada leak. Sebagai masyarakat biasa di Bali, sampai saat ini leak itu masih menjadi misteri bagiku, karena aku tidak pernah melihatnya langsung. Aku hanya mendengar cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Karena kembali lagi, ilmu leak adalah ilmu keramat. Aku melihat Ibu Putu yang sudah menghilang di balik pagar. Aku pun masuk ke dalam rumah dan menaruh nampan di dapur, melanjutkan langkahku ke kamar dan merebahkan diri di kasur empukku, sambil memikirkan aroma busuk apa yang aku cium kemarin di mobil, karena sekarang aromanya benar-benar menghilang. Kering. Dering handphone membuatku terbangun. Dengan mata yang masih tertutup, aku meraih handphone yang berada di atas nakas. Halo? Suaraku serak. Mahyoni, maaf mengganggu ya malam-malam begini. Ini suara Anggapati yang terdengar lelah. Ya, tidak apa-apa. Ada apa ya? Tanyaku yang masih berbaring di atas ranjang dengan mata terpejam. Ada yang mengambil hati sama jantung mayat yang kebakar itu kemarin, Gih. Soalnya tadi saya cek, kulkas mayat terbuka dan mayat yang kebakar ini jahitan di perut dan dadanya sudah terbuka. Jelas Anggapati, membuat otakku bekerja dengan sangat keras. Tuhan tahu itu. Aku membuka mata dengan gerakan cepat. Anggapati, Nggih, kamu tahu kan, kita berempat dokter. Seharusnya kita bekerja sesuai standar. Ya, kau tahu kan, kita berempat tidak pernah bekerja seceroboh dan seberantakan itu. Apalagi sampai membiarkan jahitan pada perut dan dada mayat terbuka, lalu meninggalkan mayat itu di kulkas yang terbuka. It's fucking crazy. Dan untuk apa aku mengambil jantung dan hatinya setelah otopsi selesai? Jelasku dengan nada bergetar. Anggapati terdiam di seberang sana. Aku bisa mendengar nafasnya yang berhembus besar. Kau sudah telepon Rahayu dan Gung Mirah? Tanyaku. Sudah. Mereka juga tidak melakukannya. Tardiu, tunggu di sana. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Nah guys, jadi ceritanya bersambung sampai di sini dulu ya guys. Next, di video selanjutnya akan aku sambung kembali cerita lanjutannya. Nah, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya ya guys. Tapi jangan lupa kalau kalian suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Dan jangan lupa juga guys, untuk kalian yang mau baca langsung ceritanya atau mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku simpan atau aku siapkan di deskripsi ya guys. Oke guys, sampai berjumpa di next video and bye-bye.